Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hamzah Amir Nurdin dari SMKN 4 Banjar, peserta Smart Training 4T4TK Bispar. Hari ini saya akan membuat salah satu hidangan sup, yaitu sup buntut goreng khas Jawa Barat. Terima kasih. Di sini saya mempunyai beberapa bahan yang saya siapkan untuk membuat sop buntut goreng khas Jawa Barat. Yang pertama adalah bahan utama, yaitu buntut sapi itu sendiri. Lalu di sini ada emping goreng untuk pelengkap, ada kentang sebagai isian, dan juga ada wortel untuk isian. Dan di sini ada beberapa bahan seperti pala, jahe, garam, penyedap, lada butir, daun bawang, seledri, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, tomat, dan beberapa bahan untuk sambal terasi. Ada terasi yang sudah dibakar, ada bawang merah, ada rawit merah, dan ada cabai merah, serta bawang putih dan tomat. Mari kita saksikan bagaimana cara membuat sop buntut khas Jawa Barat. Di sini saya mempunyai air, ini untuk merebus buntut sapinya ya. Saya sudah merebus buntut sapinya selama 1 jam tadi. Nah, sekarang kita akan memasukkan buntut sapinya ini ya. Oke. Di sini ketika kita merebus buntut sapi, kita nanti akan barengkan sama bumbu-bumbu lainnya. Yang pertama, kita akan ulek dulu pala ya. Kita ambil palanya sedikit saja ya. Oke. Kita ambil palanya sedikit, lalu jahe, ini jahenya kita geprak. Oke, ini jahe yang sudah digeprak ya. Lalu jahe yang sudah digeprak ini kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu, saya mempunyai lada butir, saya pakai 10 butir saja karena ini sudah mungkin terasa pedas ya. Oke. Untuk memudahkan kita dalam menghaluskan bahan ini, mari kita berikan garam sedikit agar pada saat kita menghaluskan bahan tersebut itu lebih mudah. Seperti itu. Nah, bahan-bahan inilah yang akan kita masukkan ke dalam kuah sup tersebut. Selain itu, kita juga bisa menambahkan bawang putih agar menciptakan rasa dan aroma yang enak dalam sop tersebut. Nah, sini saya punya 1 buah bawang putih. Saya potong-potong terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dihaluskan. Lalu kita masukkan ke sini. Kita haluskan sampai benar-benar halus ya bumbunya. Setelah itu nanti kita masukkan ke dalam kuah supnya. Nah, oke. Jadi fungsinya pala ini memang agar si kuah sup itu tidak terlalu bau anyir ya, bau si buntut sapi tersebut. Makanya kita menggunakan pala. Oke. Bumbu yang sudah dihaluskan kita masukkan ke dalam sini. Siapkan bawang merah, kita iris tipis ya. Kita akan masukkan irisan bawang merah ini ke dalam kuah sup agar menciptakan aroma yang lezat.
Ini sudah sangat tercium bau wanginya dari pala yang kita tadi sudah haluskan dengan bawang putih. Jadi si bau supnya itu benar-benar sangat enak dan lezat. Kita tunggu sampai si buntut sapinya itu dia empuk, agak empuk. Setelah itu nanti kita angkat buntut sapinya lalu kita goreng. Ketika kita menunggu ini, karena waktu luang sangat banyak dan waktu kosong itu sangat banyak, kita akan siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap dari sup buntut ini. Pertama-tama kita siapkan dulu minyak untuk menumis. Di sini saya mempunyai beberapa bahan, ada cabai merah, ada rawit, ada bawang putih, bawang merah, ada terasi bakar, dan juga ada tomat. Agar tidak meledak-ledak atau meletus-letus ya ininya, kita bagi dua dulu aja biar si rawitnya itu tidak meletus ya ketika digoreng. Bisa menggunakan tusuk gigi juga dibolongnya atau menggunakan garpu juga bisa. Begitu ya tipsnya. Oke, sambil menunggu minyaknya panas, kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat sambal ini. Oke, ini sudah ready. Nanti kita siapkan untuk menggoreng sambal. Cekidot, ayo mari kesini kameranya. Iya, oke. Kita yang goreng pertama ini dulu ya, bawang merahnya dulu. Soalnya ini juga agak-agak meledak gitu ya. Oke, minyaknya masih belum panas, tapi no problem. Jadi nanti juga dia akan mengikuti suhu panasnya ya. Ini terasi yang sudah dibakar, tidak perlu untuk digoreng lagi ya. Jadi kita goreng saja bawang merah, bawang putih, dan juga cabai serta rawitnya. Ini rawitnya memang cukup banyak karena sensasi pedasnya itu biar dapat. Oke. Lalu apa sih fungsinya? Kenapa harus menggunakan lap di bawah cobek? Karena agar tidak biar enak. Kalau misalkan kita mengulek itu tuh lebih nyaman kalau misalkan di bawahnya kita alasi dengan kain. Oke, setelah matang kita angkat ya bawang dan rawitnya sudah kita goreng. Ini udah cukup matang. Lalu kita simpan ke dalam cobek untuk siap di sudah ya, kita siapkan di sini. Nah, udah ada bahan untuk sambalnya. Terus kita tambahkan sedikit garam ya, setengah sendok teh. Oke. Lalu kita kasih sedikit penyedap. Dan di sini saya menggunakan gula merah ya, agar lebih enak rasa sambalnya. Saya siapkan 1 sendok makan saja. Lalu setelah itu kita ulek. Oke, sudah terlihat cukup halus ya sambalnya. Kita sisihkan saja, kita simpan untuk nanti kita sajikan bersama sup buntut gorengnya. Tahapan selanjutnya adalah kita berikan sedikit daun bawang,
dan juga seledri ke dalam kuah sup agar lebih wangi. Lalu kita aduk sebentar. Ini sepertinya sudah agak matang ya, udah empuk. Kita angkat saja bagian dari buntut sapi ini. Lalu selanjutnya adalah kita goreng si buntut sapi ini. Sudah ya. Selanjutnya adalah kita akan goreng si buntut sapi ini ya. Ini minyaknya udah panas. Kita goreng saja langsung ke sini. Jadi kita goreng itu agar si buntut sapinya itu nanti agak crispy gitu. Oke, buntut sapinya udah kelihatan agak semi garing gini ya. Mungkin kita udah bisa angkat. Lalu kita sisihkan lagi. Setelah itu kita nanti tinggal siapkan kuahnya dan beberapa pelengkapnya saja. Kita angkat dulu aja. Oke. Kita masukkan ke dalam kuah. Ya, masukkan dalam kuah. Lalu tahap selanjutnya adalah kita berikan wortel. Sebagai pelengkap sayurannya ya. Oke, nah ini kita siapkan sampai dia benar-benar matang. Kentangnya empuk, wortelnya juga empuk, dan juga pematangan akhir dari si ekor sapinya tersebut. Buntut sapi, maaf. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan siapkan beberapa bahan terakhir. Saya sudah menghidangkan sambalnya ya. Ini sambalnya benar-benar enak dan lezat, dan wanginya itu enak banget karena memang ini menggunakan terasi sedikit, terasi yang sudah saya bakar tadi. Kita tinggal menunggu ini saja matang. Setelah itu kita akan sajikan dengan pelengkapnya, yaitu ada emping ya, emping goreng, dan juga ada sambal serta sup buntut goreng itu sendiri. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan kasih bumbu buat si kuah supnya ya. Pertama, kita masukin garam. Garamnya 1 sendok teh ya. Lalu sedikit kaldu ayam, kaldu sapi. Oke, udah. Lalu sedikit gula pasir, setengah sendok teh. Setelah itu kita aduk. Saya lagi goreng bawang ya. Ini untuk pelengkapnya agar wanginya itu lebih enak dan lebih lezat serta mantap.
ketika dicium gitu ya. Jadi biasanya kalau makanan atau masakan itu awalnya itu jatuh cinta pada pandangan pertama dari rupanya, lalu dicium, yang ketiga adalah rasanya, baru itu adalah makanan yang top markotop dan mantap. Ini sebagai bahan pelengkapnya ya, bawang goreng. Kita goreng sampai dia agak kering tapi nggak gosong ya. Oke, sepertinya supnya sudah cukup matang. Kita akan sajikan di sup cup ini ya. Mungkin agar lebih terlihat si buntutnya, kita masukin dulu beberapa pelengkapnya ya, kentang dan sayurannya. Lalu kita masukkan si buntut sapinya ini. Oke. Ini merah-merahnya tomat ya. Oke, kita sajikan seperti ini saja. Lalu setelah itu kita beri bawang goreng ya. Sedikit irisan seledri. Kita simpan di sini daun seledrinya. Sup buntut goreng khas Jawa Barat ala Chef Hamzah. Oke, voila, sudah jadi masakannya, sup buntut goreng khas Jawa Barat ala Chef Hamzah. Selamat menikmati.